Pagi, selamat bertemu kembali. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang energi dan daya listrik. Kita bagi pertama dulu itu energi listrik. Nah, kita langsung saja. Energi listrik, apa itu yang dinamakan energi listrik? Nah, jadi secara definisi energi listrik itu adalah kemampuan memindahkan muatan listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, itu dia. Lalu seperti apa gambaran potensial tinggi dan potensial rendah itu? Nah, di bawah ini ada saya gambarkan dua buah benda. Kita misalkan ini benda A. Oke. Dan yang ini benda B. Nah, sebelum kawat penghubung atau penghantar ini dihubungkan, kita menganggap dulu ini tidak ada ya. Nah, sekarang perhatikan yang dimaksud dengan potensial tinggi itu apabila jumlah muatan positif lebih banyak ketimbang muatan negatif. Nah, dalam case ini benda A, mari kita hitung berapa jumlah positifnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian negatifnya ada 3. Lalu kita berpindah ke benda B. Di sini malah terbalik. Positifnya berjumlah 3 saja dan negatifnya ada 5. Seperti itu. Itu artinya potensial A lebih tinggi dibanding potensial B. Seperti itu. Nah, ada satu catatan yang harus kita bisa pahami bersama. Semua benda itu pasti memiliki muatan. Ketika benda itu tidak disebutkan tidak bermuatan, itu bukan berarti dia tak ada muatan. Sesungguhnya mereka itu memiliki muatan, namun jumlah positif dengan negatifnya sama, sehingga dikatakan dia netral atau tidak bermuatan. Jadi jangan ada berpikiran benda netral itu kan tidak bermuatan, itu keliru. Benda bermuatan dengan benda tidak bermuatan itu sama saja memiliki muatan. Jadi intinya benda itu dikatakan bermuatan positif atau negatif jika jumlah positif lebih banyak, maka disebut benda itu memiliki muatan positif. Dengan kata lain berpotensial tinggi. Lalu kalau dia jumlah negatifnya itu lebih banyak, maka benda itu dikatakan benda bermuatan negatif. Dan disebut juga dengan kata lainnya potensial rendah. Oke. Nah, lalu ketika nanti benda A dan B itu dihubungkan, maka akan timbullah arus elektron. Itu yang pertama sekali.
ya, akan timbul arus elektron seperti ini. Ingat, sesungguhnya elektron itu bebas bergerak. Namun ketika muatan positif itu bergerak, itu adalah akibat pergerakan dari muatan positif. Muatan negatif. Itu akibat. Jadi dia bukan bisa bergerak sendiri. Itu maksudnya. Nah, di dalam perjalanan itu ya kan nantinya akan timbul yang namanya energi listrik dengan rumusan W sama dengan muatan yang dipindahkan dikali beda potensialnya antara A dan B tadi. Ini. Oke. Jadi nanti saya buat keterangannya, W itu adalah energi. Karena ini kita sedang membahas listrik, maka kita tuliskan energi listrik, satuannya joule. Kemudian lagi ada Q besar ya, atau Q kecil nggak masalah. Ini nanti muatan yang dipindah. Jadi muatan listrik. Nanti satuannya itu coulomb. Kemudian ada P ya, ini potensial. Satuannya nanti volt. Nah, kalau dia pakai delta itu berarti perbedaan potensial, nggak masalah ya, sama saja. Nah, kemudian ya Q itu nanti ya itu kan banyak muatan. Sekarang berapa banyak partikel yang bergerak ya, itu nanti ada rumusnya. Oke. Jadi bisa kita buat sekarang. Bisa kita buat sekarang Q sama dengan N dikali E. Nah, ini rumusannya. Oke. Di mana Q tadi itu banyak muatan dengan satuan coulomb, sementara N ini nanti jumlah partikel. Jumlah partikel tidak pakai satuan. E itu adalah muatan terkecil atau muatan elementer. Ya, ini biasanya menggunakan pembandingnya itu muatan elektron min 1,6 dikali 10 pangkat min 19 coulomb. Ini dia. Nah, kemudian lagi ya, ketika tadi saya sudah menuliskan ada banyak muatan dengan jumlah partikel, untuk kamu bisa memahaminya, saya ambil contoh dalam kehidupan nyata kita. Kehidupannya seperti ini. Satu bus, udah, itu sama dengan banyak muatan. Namun jumlah kursi di dalam bus itulah jumlah partikelnya. Jadi misalnya busnya cuma satu, tetapi jumlah partikelnya atau jumlah tempat duduknya bisa 40 atau 50 tempat duduk. Seperti itu dia. Jadi itu gambarannya. Kemudian setelahnya, ketika muatan ini tadi berpindah ya, maka kita harus mempelajari juga yang namanya hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb. Tolong dibedakan, hukum Coulomb dengan gaya Coulomb itu tidak sama. Ya. Nah, jadi ini nanti hukum Coulomb ini menyatakan kuat arus adalah
banyak muatan per satuan waktu, seperti ini. Sehingga nanti dirumuskan menjadi I sama dengan Q per T, seperti ini. Oke, dimana nanti I adalah kuat arus, satuan ampere, sedangkan Q-nya ini adalah banyak muatan. Oke, nah satuannya nanti kulom, sedangkan T ini lama muatan mengalir. Oke, lama muatan mengalir berarti nanti satuannya sekon, seperti ini. Nah, lalu ya, setelah kita tahu kuat arus, maka nanti secara kan otomatis ya, kita harus bisa menuliskan beberapa rumusan energi listrik dengan data-data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, jadi sini ya, kita sambungkan dulu, kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini ya, itu nanti ketika ketika kita hubungkan, berarti kita harus berurusan yang dengan namanya hambatan, atau lebih tepatnya pada komponen. Jadi misalnya ini saya gambarkan ada sebuah resistor, lalu dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan DC seperti ini ya, ini dia. Nah, lalu begitu kalian perhatikan, nanti di sini yang panjang dia positif, yang pendek negatif, maka arus akan mengalir dalam rangkaian tertutup. Jadi kadang ya, masalah kita adalah arus listrik itu kapan bisa mengalir. Nah, ini dia. Jadi akan saya bantu untuk mengingatkan. Ketika arus dikatakan kapan dia mengalir, saat rangkaiannya berbentuk loop. Loop itu maksudnya berbentuk rangkaian tertutup. Ya. Itu dia, baru mengalir arus listriknya. Nah, lalu hubungannya ke masalah kita tadi, kita harus lihat dulu hukum Ohm itu kan rumusnya V sama dengan ya, ini nanti kuat arus dikali hambatannya ya, seperti ini. Nah, ini ada S berarti tegangan sumber. Kalau nggak ditulis juga S-nya, saya harap kita semua bisa memahami kalau itu maksudnya tegangan sumbernya. Jadi ini nanti adalah tegangan sumber. Oke. Satuannya nanti volt. Kemudian I tadi udah tahu kita kuat arus, ini hambatan. Ya. Hambatan. Berarti nanti satuannya ohm. Nih. Oke. Nah, lalu kalau begitu bisalah kita turunkan rumus energi listrik ya. Kita mulai dari rumusan yang pertama, W sama dengan Q kali V. Nih ya. Ini yang pertama dulu. Nah, lalu ketika kita hubungkan dengan hukum Coulomb, maka nanti Q-nya itu kita ambil dari sini. Q sama dengan I kali T.
ya kan, kita kali silang. Nah, berarti nanti boleh kita dapat yang kedua, W sama dengan V kali I kali T. Ini yang kedua. Oke. Nah, lalu dari sini ya, kita coba hubungkan dengan hukum Ohm. Ya, tadi Coulomb sudah, sekarang hukum Ohm. Nah, yang kita ambil dari hukum Ohm itu ya, bisa kita ambil langsung V sama dengan I kali R. Berarti kalau kita substitusi ke persamaan kedua, maka akan lahir rumus yang ketiga dengan bentuk I kuadrat dikali R dikali T. Ini dia. Oke. Ini untuk yang rumusan ketiga. Lalu untuk bentuk yang lainnya masih dengan menggunakan hukum Ohm. Ya, misalnya kan kita buat I sama dengan V dibagi R. Ya, kita buat dia begini. I sama dengan V dibagi R. Oke. Nah, kalau kita substitusikan ya, kita substitusikan kemari atau ke persamaan 3, maka kita akan memperoleh bentuk yang keempat. W sama dengan kuadrat tegangan dibagi R dikali waktunya. Ini. Nah, inilah bentuk yang keempat. Oke. Ini dia. Nah, jadi seperti itulah rumusan energinya. Sekarang ya, bagaimana cara kita menghafalnya? Nah, saya kasih bantu clue-nya. Kalau yang ini tadi ya, ini kita ambil dari definisi saja. Kemampuan memindahkan muatan dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Ini ya. Nah, untuk yang rumusan energi listrik yang kedua, kita gunakan saja rumusnya W sama dengan vitamin. Ya. Lalu yang ketiga, rumusnya W sama dengan irit. Coba I kuadratnya ini kamu pindah kemari. Nanti kan bacanya irit. Ini hanya clue ya, bukan saya mengajarin sesat. Nanti saya mau kasih tahu kenapa bisa clue itu bisa saya gunakan untuk memudahkan dalam konteks pelajaran listrik ini. Nah, yang terakhir ini barulah kita menghafal. Ya, P pangkat 2 dibagi R dikali T. Nah, jadi begini ya. Pemerintah itu selalu menanamkan hemat energi, berarti kan harus irit. Energi listrik yang mau dihemat, berarti kita harus irit. Itulah datangnya ini, clue-nya. Kemudian kita kan harus sehat. Ya, maka kita harus cukup mengkonsumsi vitamin. Jadi saya mencoba ya memberi sharing tentang cara menghafal rumus dengan menggunakan clue yang ada di sekitar badan dan sekitar lingkungan kita. Nah, demikian saja dulu untuk sesi tentang energi ini. Nanti kita bahas lagi tentang daya listrik sekaligus hubungannya dengan energi listrik. Terima kasih.